Konser musik adalah hiburan yang digandrungi masyarakat, apalagi di era modern. Popularitas dan kualitas grup musik maupun penyanyi yang meramaikan konser niscaya akan menyedot ribuan penonton. Tentunya langsung datang ke acara musik pastinya berbeda dengan hanya mendengarkan musik melalui alat pemutar musik. Selain itu, dapat melihat secara langsung penyanyi favorit adalah daya tarik lain yang bisa didapatkan ketika menghadiri sebuah festival musik. Bahkan tidak sedikit orang yang menyempatkan diri untuk menghadiri festival musik yang berlangsung di luar negeri demi mendapat pengalaman tersendiri. Dari skala penonton yang hadir pun beraneka ragam. Mulai dari yang skalanya kecil hingga ada yang skalanya besar dengan ratusan ribu bahkan sampai jutaan penonton. Oke, kali ini pembahasan kita yang santai-santai aja sob, yakni sesekali ngomongin tentang konser musik dari para musikus dunia. Nah, dilansir dari beberapa sumber, berikut rangkumannya. Konser terbesar di dunia yang pertama adalah Live Aid, yang merupakan konser yang diselenggarakan pada tahun 1985 dan salah satu konser paling ikonik dalam sejarah musik dunia, karena berhasil mengubah pandangan terhadap musik yang jauh lebih perhatian terhadap kehidupan sosial. Konser Live Aid berlangsung selama 16 jam di Stadion Wembley, yang digagas oleh musisi yang juga aktivis politik Bob Geldof. Ia datang dengan ide yang sangat ambisius untuk menggalang dana yang dibutuhkan korban kelaparan di Ethiopia. Stadion dengan kapasitas 90.000 penonton ini memiliki sejarah cukup panjang. Menjadi stadion terbesar di Inggris, tidak heran jika Stadion Wembley menjadi sasaran berbagai perhelatan akbar selain sepak bola. Mulai dari Olimpiade hingga konser musik pun pernah berlangsung di stadion yang terletak di jantung kota London, Inggris tersebut. Menurut Greatest Event Wembley Stadium, konser tersebut menyedot 72.000 pengunjung untuk menjadi saksi sejarah salah satu perhelatan musik terbesar sepanjang masa yang diselenggarakan di Stadion Wembley. Konser ini menarik 1,3 miliar penonton melalui siaran televisi di seluruh dunia dan menjaring dana sebanyak hampir 150 juta pound. Setelah setahun sebelumnya berperan aktif dan mengebrak Stadion Wembley pada konser Live Aid pada tahun 1986, Queen kembali memeriahkan stadion yang sama. Konser ini merupakan bagian dari perhelatan A Kind of Magic Tour. Freddie Mercury mengenakan jubah dan mahkota saat memainkan lagu kebangsaan Inggris God Save the Queen. Foto momen ini menjadi foto yang sampai saat ini sebagai gambar yang ikonik dalam sejarah musik dunia. Misteriusnya, konser ini merupakan konser terakhir Queen sebelum akhirnya Freddie Mercury meninggal pada tahun 1991. Dalam konser ini, Queen memainkan 28 lagu dengan harga tiket mencapai $23. Meski tidak tercatat jelas berapa jumlah penonton yang hadir, namun konser ini diyakini sebagai salah satu konser terbesar yang diselenggarakan di Stadion Wembley sepanjang masa. Nama besar dalam genre musik pop dunia Michael Jackson mampu membius hasrat para penggemarnya untuk memenuhi stadion terbesar di Inggris, Wembley. Tercatat menurut Greatest Event Wembley Stadium, konser ini mampu menghadirkan 504.000 penonton. Mereka berduyun-duyun dan menyesaki Stadion Wembley selama 7 malam berturut-turut pada tahun 1988. Dan ini menjadi rekor tersendiri bagi musik dunia. Konser bertajuk Bad Tour ini menjadi salah satu konser terbesarnya sepanjang masa. Adrenalin pecinta musik di Inggris kembali terbakar dengan kehadiran Rolling Stones pada tahun 1990. Lagi-lagi di stadion terbesar mereka, Wembley. Benar saja, meski mereka jagoan Amerika Serikat, namun aura Rolling Stones tidak dapat menahan gejolak 60.000 penonton. Warga Inggris pun terbius dengan aksi Mick Jagger dan kawan-kawan saat hits legendaris mereka ikut dimainkan. Mulai dari Honky Tonk Woman, Paint It Black, dan Brown Sugar ikut menjadi setlist mereka di Wembley. Konser terbesar di dunia selanjutnya adalah konser musik milik band heavy metal yang hampir dikenal semua orang, yaitu Metallica. Band yang digawangi oleh James Hetfield, Lars Ulrich, dan Kirk Hammett ini melejitkan pamornya lewat lagu Enter Sandman dan One. Di konser yang bertajuk Monster of Rock di kota Moskow, Rusia tersebut,
Metallica bersama grup band lainnya yakni AC/DC berhasil mengguncang lebih dari 1,6 juta penonton. Wow! Konser Rod Stewart pada tahun 1994. Konser musik di malam tahun baru tersebut tepatnya berada di kota Rio de Janeiro, Brazil di tahun itu. Penonton yang berjumlah 3,5 juta jiwa ini tidak hanya menikmati lantunan lagu yang dinyanyikan oleh para musisi, tetapi juga menikmati pesta kembang api yang disiapkan oleh panitia. Berikutnya juga ada konser Jean-Michel Jarre pada tahun 1997, yang juga merupakan seorang komposer musik asal Lyon, Prancis. Pada tahun 1997, Jarre diundang untuk memeriahkan pesta ulang tahun kota Moskow yang ke-850 oleh pemerintah setempat. Dengan penonton mencapai 3,5 juta penonton lebih, Guinness Book of World Record menganugerahkan konser tersebut menjadi acara musik terbesar di dunia. Konser terbesar di dunia berikutnya adalah konser Muse pada tahun 2007. Agak mencengangkan memang. Hanya dengan kekuatan 3 orang mampu mendatangkan puluhan ribu orang. Itulah karisma yang dimiliki oleh Muse dengan 3 personelnya terhadap puluhan ribu penggemar di Stadion Wembley. Muse menjadi satu-satunya band yang memakai Wembley versi baru pada tahun 2007 setelah dipugar sebelumnya. Ia juga kembali menunjukkan eksistensinya kepada warga Inggris dengan kembali tampil di tempat yang sama pada tahun 2010 silam. Konser kolaborasi selalu menjadi magnet tersendiri untuk menjaring penonton. Bagaimana tidak, sampai saat ini, Live Earth menjadi salah satu konser yang patut diperhitungkan eksistensinya. Konser yang diselenggarakan di Stadion Wembley pada tahun 2007 itu merupakan konser kampanye untuk membantu memerangi krisis iklim global. Mulai dari The Black Eyed Peas, Duran Duran, Red Hot Chili Peppers, Metallica, James Blunt, Foo Fighters hingga Madonna memeriahkan konser ini. Konser ini disiarkan di lebih dari 130 negara dengan lebih dari 500 rekanan media, baik dari televisi, radio, hingga internet menyiarkan konser ini secara langsung. Tak heran jika konser ini menjadi salah satu konser terbesar di dunia. Bagi band sekelas Foo Fighters, tidak cukup memang untuk tampil di Stadion Wembley dengan bergabung bersama list band-band lainnya saat Live Earth di tahun 2007. Untuk itu, mereka tampil kembali di Wembley dengan waktu yang berbeda. Pada tahun 2008, Foo Fighters tampil 2 malam selama 72 jam di Stadion Wembley. Led Zeppelin pun ikut bergabung dengan mereka dan mengebrak lapangan hijau kebanggaan warga Inggris tersebut. Untuk menggelar sebuah konser musik yang besar, sangatlah dibutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari tahap awal sampai akhir. Dan salah satu faktor yang paling menentukan apakah bakal banyak orang yang akan menonton atau tidak, adalah deretan nama penyanyi dan band apa saja yang bakal tampil untuk menghibur penonton. Tentunya kita sendiri tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah banyak festival musik yang bisa kita hadiri. Salah satunya adalah Synchronize Festival. Oke. Demikianlah sedikit rangkuman tentang beberapa konser terbesar musikus dunia, dan tentunya tak bisa mewakili semuanya. Sekiranya ada yang belum disebutkan, terutama konser dari idola kalian, bisa banget nih tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Thanks. Keep rock and roll. Mm-hmm.